Halo, selamat pagi anak-anak sekalian yang Bapak banggakan dan Bapak sayangi. Pada hari ini kita kembali bertemu dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Saat kini kita akan membahas materi tentang teks eksplanasi. Mari kita bahas tentang teks eksplanasi. Teks eksplanasi merupakan teks yang menjelaskan sebab akibat suatu fenomena, baik itu peristiwa alam, ilmu pengetahuan, sosial, budaya, dan lainnya. Teks eksplanasi berisi fakta yang dapat menjawab pertanyaan tentang bagaimana dan mengapa suatu fenomena terjadi. Oleh sebab itu, tujuan utama teks eksplanasi adalah untuk memaparkan proses dan sebab terjadinya suatu fenomena. Penjelasan yang dipaparkan dalam teks eksplanasi berdasarkan bidang keilmuan yang mengacu pada fakta, realita, teori, dan hasil penelitian yang dilakukan oleh ilmuwan. Kita lanjut pada tentang struktur teks eksplanasi. Teks eksplanasi tersusun atas suatu struktur yang memudahkan kita dalam memahami isi teks. Adapun struktur teks eksplanasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, pernyataan umum. Yang kedua, deretan penjelas. Yang ketiga, interpretasi. Yang keempat, simpulan. Pernyataan umum. Bagian ini menjelaskan mengenai latar belakang dan tinjauan umum topik yang dapat berupa definisi, klasifikasi, sejarah, dan asal-usul. Tentang deretan penjelas. Pada bagian ini, berisi perincian proses atau sebab terjadinya suatu fenomena yang juga mencakup akibat dan dampak yang ditimbulkan. Interpretasi. Bagian ini berisi penafsiran, penulisan mengenai topik dengan perspektif tertentu yang lebih luas dan menyeluruh, serta menjelaskan korelasi peristiwa yang menyertainya. Simpulan. Pada bagian akhir teks terdapat tanggapan penulis dalam menyikapi fenomena berupa pernyataan reflektif yang bersifat umum. Baik, kita lanjut pada ciri-ciri teks eksplanasi. Pembahasan dalam teks eksplanasi menggunakan konteks ilmiah melalui pemaparan sejarah, definisi, klasifikasi, dan kebiasaan. Informasi tersebut dapat berupa fakta-fakta empiris, data statistik, dan rangkaian peristiwa yang menjelaskan korelasi antar spek dan antar peristiwa dalam teks. Berikut ciri-ciri atau karakteristik teks eksplanasi yang dapat memudahkan kita untuk membedakan antara teks eksplanasi dengan teks lainnya. Yang pertama, ilmiah. Yang kedua, logis. Yang ketiga, objektif. Yang keempat, bukan teks eksposisi. Yang kelima, bukan teks prosedur. Ilmiah, maksudnya di sini adalah fenomena yang dijelaskan dalam teks eksplanasi berdasarkan konteks ilmiah, yaitu berupa fakta, realita, teori, dan penelitian. Penjelasan tersebut dapat berupa sejarah, klasifikasi, dan definisi. Logis, penjelasan fenomena dalam teks eksplanasi bersifat logis dan teoritis. Yang ketiga, objektif. Penjelasan dalam teks dapat disertai argumen yang bersifat objektif dengan didukung teori yang relevan sehingga dapat dipuja, sehingga dapat pula dijadikan rujukan yang valid. Yang keempat, bukan teks eksposisi. Teks eksplanasi tidak bertujuan memengaruhi pembaca, tetapi memaparkan fakta berdasarkan bidang ilmu atau keilmuan. Yang kelima, bukan teks prosedur. Teks eksplanasi menjelaskan proses yang alami, tidak disadari, dan melalui jangka waktu yang panjang. Baiklah, kita lanjutkan pada kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Teks eksplanasi menjelaskan secara ilmiah proses dan sebab terjadinya suatu fenomena dengan menggunakan ragam bahasa baku yang bersifat universal. Pemaparan informasi dalam teks eksplanasi mudah dimengerti atau tidak terbatas pada kalangan tertentu saja. Oleh sebab itu, penulisan dan penggunaan kata dalam teks eksplanasi harus sesuai dengan PUEBI,
Berikut ciri kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Yang pertama, kopula. Yang kedua, kata kerja aktif. Yang ketiga, konjungsi. Yang keempat, keterangan waktu. Yang kelima, istilah ilmiah. Yang keenam, kata ganti benda. Maksud dari kopula ini adalah kata ini digunakan untuk menjelaskan definisi kata, istilah, atau konsep yang berkaitan dengan suatu fenomena. Misalnya, merupakan dalam kalimat Indonesia merupakan negara kepulauan. Kata kerja aktif. Kata ini kerap digunakan pada bagian deretan penjelas sebab bertujuan menjelaskan sebab dan proses, sehingga subjek berperan sebagai tujuan dari suatu perubahan atau perbuatan atau peristiwa tertentu. Konjungsi. Konjungsi yang digunakan menjelaskan hubungan sebab akibat dan hubungan kronologi terjadinya suatu fenomena. Misalnya, jika, bila, sehingga, sebelum, pertama, dan kemudian. Keterangan waktu. Kata ini digunakan untuk menjelaskan waktu terjadinya suatu fenomena. Istilah ilmiah. Istilah ilmiah yang sesuai konteks kerap digunakan untuk memperjelas definisi, hubungan sebab akibat, ataupun kronologi terjadinya suatu fenomena. Kata ganti benda. Subjek yang dijelaskan menggunakan kata ganti benda atau non-persona seperti itu, ini, dan tersebut. Teks eksplanasi juga hanya fokus pada hal umum seperti gempa, banjir, hujan, dan udara. Baik, kita lanjutkan pada menulis teks eksplanasi. Dalam membuat teks eksplanasi, kita dapat menggunakan dua pola pengembangan, yaitu pola pengembangan sebab akibat dan pola pengembangan proses. Berikut langkah-langkah menulis teks eksplanasi. Yang pertama, menentukan topik yang menarik. Yang kedua, membuat rancangan, karangan atau teks. Yang ketiga, mengumpulkan referensi. Yang keempat, mengembangkan teks. Dan yang kelima, menyunting teks. Pada tahap menentukan topik yang menarik, anak-anak tentukanlah fenomena alam, sosial, dan budaya yang ingin disajikan. Misalnya proses terjadinya pasang surut air laut. Pada tahap membuat rancangan karangan atau teks, buatlah karangan atau kerangka karangan berdasarkan struktur teks eksplanasi, yaitu identifikasi fenomena, penggambaran rangkaian kejadian, dan ulasan. Yang ketiga, mengumpulkan referensi. Pada tahap ini, anak-anak cantumkan fakta dan data yang anak-anak kumpulkan pada bagian penggambaran rangkaian kejadian. Pada saat mengembangkan teks, anak-anak harus mengembangkan kerangka karangan hingga menjadi teks eksplanasi yang utuh. Terakhir, tahap penyuntingan teks. Periksa dan baca kembali teks yang telah anak-anak buat. Suntinglah jika ada kalimat yang tidak sesuai atau kesalahan dalam penulisan. Baik anak-anak, demikianlah penjelasan sedikit tentang materi teks eksplanasi. Ya, kita sudah bahas tentang struktur teks eksplanasi, ciri-ciri teks eksplanasi, kaidah kebahasaan teks eksplanasi, dan menulis teks eksplanasi. Begitu juga dengan pengertian apa itu teks eksplanasi. Silakan anak-anak lanjut pada classroom, lihat petunjuk yang ada di sana. Jika ada tugas yang diberikan, silakan dikerjakan. Silakan boleh diskusi via WA pribadi antar guru dengan siswa atau siswa dengan siswa. Baik, Bapak cukupkan sampai di sini. Sekian, terima kasih. Selamat bekerja.